Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ikin Sando. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat pakan cair untuk maggot. Pada dasarnya pembuatan pakan cair yang saya lakukan ini adalah sama prinsipnya dengan pembuatan pakan cair yang saya sudah upload sebelumnya dengan bahan menggunakan sampah organik terutama limbah pasar. Perbedaan utamanya hanyalah pada bahan utama, di mana pada pembuatan pakan cair untuk maggot sebelumnya saya upload sebelumnya itu bahan utamanya adalah sampah pasar, sedangkan pada video memberi minum maggot itu bahan utamanya adalah menggunakan bahan susu bubuk yang expired. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatannya. Bahan utama untuk membuat minuman cair untuk maggot ini adalah susu bubuk. Susu bubuk expired ini saya dapatkan dari perusahaan distributor yang dimana susu bubuk ini ada yang masih sifatnya powder seperti ini, ada juga yang sudah mengeras. Pertama-tama yang kita lakukan adalah memasukkan susu bubuk ke dalam drum. Kemudian kita isi susu bubuk ini sekitar sepertiga dari volume drum. Kemudian nanti sisanya kita isi menggunakan air. Selanjutnya pengisian air dilakukan sambil susu yang ada di dalam drum ini diaduk sehingga betul-betul larut. Air yang digunakan boleh menggunakan air biasa, akan lebih baik lagi kalau kita menggunakan air sisa perasan buah atau menggunakan air beras, air kuah, dan air lainnya yang sifatnya masih mengandung nutrisi yang bisa dimakan oleh maggot. Langkah selanjutnya adalah larutan susu tersebut diaduk hingga betul-betul larut dan menyatu dengan air. Perlu diperhatikan pada saat pengadukan, biasanya bubuk susu biasanya mengental di bagian bawah, sehingga perlu dikeruk hingga dalam, kemudian diaduk sampai betul-betul terlarut. Setelah diyakini susu bubuk telah larut dengan sempurna, maka selanjutnya kita fermentasi dengan memberikan E4 peternakan ke dalam larutan tersebut. Dalam wadah yang berisi sekitar 120 liter larutan susu ini, saya memberikan kurang lebih sekitar 10 sampai 15 tutup botol E4. Setelah diberikan E4, selanjutnya diaduk kembali sampai betul-betul tercampur antara larutan susu dengan E4. Kemudian selanjutnya larutan susu tersebut ditutup dengan rapat, jangan sampai ada udara masuk agar fermentasi dapat berjalan dengan baik. Indikator yang menunjukkan bahwa fermentasi yang kita lakukan berhasil adalah terbentuknya gas dari proses fermentasi tersebut. Agar tekanan tidak terlalu besar pada
wadah yang kita gunakan untuk fermentasi, maka setiap hari kita harus membuka untuk mengeluarkan gas yang terbentuk dari proses fermentasi. Proses fermentasi kita lakukan selama 3 hari. Kemudian setelah 3 hari bisa dibuka drum fermentasi yang kita gunakan. Di dalam drum akan ditemukan bahwa bagian padatan susu atau susu bubuk akan berada di bagian atas drum. Kemudian bagian cairan atau yang berbentuk cairan berada di bagian bawah dari drum. Apabila kita akan menggunakannya sebagai pakan, maka kita harus mengaduk kembali sehingga tercampur merata kembali. Tidak ada yang berbentuk padatan, maksudnya tidak terpisah antara padatan dan cairannya. Larutan ini selanjutnya sudah siap kita berikan ke maggot. Larutan atau minuman cair ini merupakan pakan yang sangat bernutrisi bagi maggot. Nantinya akan dimakan habis semuanya, meski media kita buat becek pada awalnya dengan pemberian pakan cair ini, tapi lama kelamaan atau tidak kurang lebih dari 1 atau 2 hari kemudian, maka media akan kembali kering. Pada intinya adalah pakan cair itu sebenarnya tidak masalah dalam proses pembesaran maggot BSF. Syaratnya adalah pakan cair itu adalah hasil fermentasi, karena cairannya bukan cairan dari air biasa, tetapi cairan dari hasil proses fermentasi yang merupakan pakan bagi maggot. Oke, demikian saja sharing kita pada video kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.